yen tak rasa-rasake urip ning donya pisan kok ora ana gunane. Nyatane wae urip sprene ora ana perubahan. Kanane ya mengkene. Kanan Desa Wanurejo iki jarene cedak Candi Borobudur. Ning kok aku ya ora iso nikmati apa sing dadi kemulyane Candi Borobudur. Wah nek ngono kok apike aku tak lunga nang kutha wae kaya. Nang kutha muga-muga mengko iso oleh gawean sing apik, sing kepenak. Tak rungok-rungokke saka kaduan mau kok anane mung ngudharasa kahanan uripe sing ora bisa tumata iki dheke mikirke apa? Aku ki urip nang Wanurejo iki kan sampean ya ngerti dhewe. Aku ndek anak bojo. Kok ning kok gawean aku ya ora iso duwe gawean sing tetep kekurangan wae anak bojoku tansah gersula. Njur aku ki rencana nek arep kemah lunga nang kutha wae merantau, muga-muga mengko iso kelakon iso duwe gawean ngono. Lho kono manut karo aku, aja lunga nang kutha, ngopenono daerahe dhewe, ngopenono desane dhewe. Aku duwe niat mergane aku arep lunga. Mergane kok nek tanpa kabeh do lunga nang kutha, yuk sapa sing arep nggarap kahanan utawa sing nggarap sawahe sing nggone dhewe kuwi. Ayo wis mongso bodho aku. Ya aja kaya ngono, Kang. Iki tenan. Ora iso ngono. Anu aja mangkat, yakin aja budal nang kutha. Aku tetep arep lunga. Tetep uripa nang desa wae. Lunga. Dadi aja urip. Aku saiki nek ora jarem bukan apa to iki? Kok rumah kok ele-elan gitu. Oh, sik kok mau bukan apa iki. Aja ngarep. Mengko ndak bukan salin. apa mau iki. Mengko ndak salin bubukan, mengko ndak salin perkara. Aku pengen ngerti. Dong rembug apa? Dong rembug apa iki mau dong rembug. Saiki linggo wero linggo. Ben rada penak ben iso sare. Ayo linggo kene kepiye-kepiye. Ana dirembuk ana ora dinalar. Iki mau apa masalah iki? Apa kok iso dadi ribut? Aku ngene, aku kan di anak bojo. Aku ora ndek gawean. Saiki kok oleh diomong muni Wanurejo apa sing desa nganu cedak Borobudur kan aku ora iso duwe njuk kon aku kan apa ku lunga nang kutha dipenging njuk dipenging karo piye ya bener apa bener bener lho saiki awake dhewe urip ki nang desa nang cedak Borobudur sing iso dimanfaatke wong endi-endi do lunga nang kene lho wong rene iki mesti nggawa dhuwit lho kan aku urung percaya kuwi ora percaya saiki melu aku sing mumpung ana rembug desa sing kepiye carane desa iki iso menghasilkan duit kanggone masyarakat dhewe. So, ayo teko melu aku. Mumpung ana nganu yo. Mumpung ana pertemuan. Ayo. Wis teko manut aku. Manut ora aku wis. Manut ora aku. Ono pas ana rembug desa. Halo, apa kabar mitra desa? Demikianlah gambaran yang sering muncul dan kita saksikan di desa. Manakala banyak pengangguran, sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Namun sebenarnya di desa banyak hal yang dapat kita lakukan dan untuk dapat kita berkarya. Nah, mitra desa, Pelangi Desa persembahan dari TVRI Stasiun Jawa Tengah akan menuju ke desa wisata Wanurejo yang bercita rasa Jawa. Yang selengkapnya akan kami kemas dalam program Pelangi Desa persembahan TVRI Stasiun Jawa Tengah. Bagaimanakah keunikan desa Wanurejo? Ayo kita lihat lebih dekat kiprah warga desanya. Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah itu adalah salah satu warisan budaya dunia yang telah memberikan kontribusi bagi industri pariwisata di Indonesia. Namun belum banyak yang mengetahui bahwa daerah sekitar Borobudur juga memiliki budaya dan tradisi khas yang berpotensi untuk disajikan dalam pengelolaan industri pariwisata. Desa Wanurejo misalnya, kini merupakan salah satu desa yang memiliki keunggulan pengembangan desa wisata di Jawa Tengah. Wanurejo adalah desa tradisional
yang berjarak 2 km dari Taman Wisata Borobudur ini memiliki daya tarik. Setelah menikmati indahnya pemandangan alam desa dan lahan pertanian di kawasan Desa Wanurejo, kami pun berkesempatan disuguhi panorama Candi Borobudur. Menyusuri jalan desa dengan bersepeda membuat kami bersemangat untuk berkeliling desa Wanurejo lebih jauh lagi. Kehadiran dua hewan gajah ini menambah daya tarik wisatawan yang akan berkunjung di Desa Wanurejo. Menurut pawangnya, gajah ini sering disewa oleh pengelola Taman Wisata Candi Borobudur. Masuk ke kawasan Desa Wanurejo di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini, kami masih dapat menyaksikan sejumlah bangunan rumah joglo tua yang masih nampak alami. Assalamualaikum. Wah, ini sedang sibuk. Ngobrol dengan Pak Adi Winarto ya. Pak Adi Winarto, saya sudah melihat sebagian potensi desa wisata di Wanurejo tadi, pemandangan alamnya sungguh luar biasa. Saya ingin ketemu dengan salah satu penggagas dan perintis desa wisata Wanurejo, Mas Adi ya, bersama satunya Pak Care, terus Pak Sukiyadi dan teman-teman yang lainnya. Nah ini Kang Adi, mitra desa yang ada di rumah tuh ingin tahu lebih banyak soal Wanurejo. Ini sebenarnya sejarahnya dari desa Wanurejo sendiri seperti apa? Mitra desa kan tentunya ingin gambaran lebih konkret dari Kang Adi, silakan Kang. Jadi gini Kang Suryo, sebelum ada desa Wanurejo itu sejarahnya munculnya sebetulnya Vanuarja dulu. Vanuarja. Itu nama dari Wanurejo zaman dulu, zaman hidup Buddha. Tahun berapa ya? Itu kira-kira tahun 732. Itu jadi pembangunan Candi Pawon, Borobudur, Mendut itu terkait dengan ini. Nah kemudian berubah karena Mataram Islam muncul dan itu diperkirakan desa ini terpendam abu vulkanik dari Gunung Merapi, muncul Mataram Islam yang mengirim, salah satunya adalah Eyang Wanu, sebutan untuk masyarakat sini, tapi itu aslinya namanya Bendoro Pangeran Haryo Tejokusumo, putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Dia diberi tanah perdikan oleh Sri Sultan HB3 itu kakaknya, dikirim ke Wanurejo menjadi tanah perdikan sebagai salah satu pusat perjuangan melawan Belanda. Nah, salah satu buktinya nanti Kang Suryo kita ajak melihat beduk genderang perang Pangeran Diponegoro masih tersimpan. Ya, masih bagus sekali, asli, usianya lebih dari 200 tahun di sana. Ya, jadi itu gambaran tentang Desa Wanurejo. Nah, makamnya Eyang Wanu itu pun sekarang dikunjungi oleh wisatawan lokal, termasuk kategori wisata religi. Sering diziarahi. Betul. Ya. Saat kapan biasanya mereka datang ke situ?
ada tradisi kemis legen di sini untuk mendoakan almarhum. Itu ada yang namanya abdi dan punokawan. Nah, kemudian ada ikhlasan, kemudian tahlilan. Bahkan tiap tahun ada doa bersama, tapi dikemas dalam budaya yang namanya gelar budaya. Biasanya adalah 17 Mei. Setiap tahun. Iya, karena kaitannya dengan ulang tahun desa ini. Ya, betul. Jadi itu menarik sekali. Ini saya pun tadi juga melihat ketika masuk ke desa, pemandangannya sungguh indah. Apakah hanya potensi pemandangan alam itu hanya itu saja yang ada di Desa Wonorejo? Oh, tidak. Nanti juga kita akan ke Elu Progo. Nah, apa itu? Elu Progo itu pertemuan antara Sungai Elu dan Progo menyatu sebelum ke Samudra Indonesia. Bisa kita lihat pemandangannya dari Desa Wonorejo? Bisa. Bagus sekali. Jadi itu seperti kalau di India namanya Sungai Gangga dan Yamuna. Kalau begitu kita ingin lihat lebih dekat potensi yang ada di Desa Wonorejo. Oh iya. Kita bersepeda saja. Oh iya. Ada? Oh, ya, mari. Ya. Karena sebagai desa wisata, tetapi ya masih sambil membenahi karena ya banyak potensi, tapi masyarakatnya kan harus di SDM-nya dinaikkan. Jadi ya seperti ini mungkin nanti Mas Suryo bisa lihat-lihat. Ya, ini nanti kita terus ke Dusun Gedongan ya. Oh iya. Ya, itu daerah bambu, bagus sekali. Ini kerajinan bambu ya dari Desa Gedongan, salah satu potensi yang ada di Desa Wonorejo. Silahkan sambil lihat-lihat. Pak, ini kerajinannya apa saja Pak yang di Wonorejo? Ya, ini adalah salah satu kerajinan bambu produk dari Desa Wonorejo, tapi ini pusatnya di Dusun Gedongan. Nah, bambu ini bahannya dari desa ini Pak. Ini namanya bambu wulung karena berwarna hitam. Nah, ini pengrajinnya ada yang kaum muda 22, tapi kalau seluruhnya sekitar 70 orang. Nah, sedangkan mereka itu yang 22 orang tergabung dalam sanggar ini namanya Sanggar Pring Wulung. Dan pasarnya ini sebagian besar ke Candi Borobudur. Produksinya rata-rata kalau satu hari satu orang ya paling-paling sekitar 10 biji ya. Lalu harga jualnya variasi ya mulai dari 7.000 sampai ada yang ratusan ribu tergantung coraknya. Selain ini Kang Suryo, di desa ini ada namanya kerajinan cor batu. Cor batu dicor gitu? Oh bukan, jadi gini bahannya dari pasir, tetapi sisa atau limbah orang yang menggeraji batu. Jadi limbah itu daripada dibuang oleh pemuda sini diambil lalu dibuat bentuk-bentuk, misalnya Candi Borobudur dalam bentuk miniatur, Buddha, Candi Prambanan dan lain-lain. Lalu ada juga yang bukan limbah tetapi erupsi Merapi itu kan banyak sekali material. Nah, itu dimanfaatkan. Tidak hanya sebagai seperti tadi ada candi atau patung, tapi ada pesanan dari luar negeri itu yang seperti bata itu loh. Bata dari itu pasir erupsi Merapi. Nah,
itu kira-kira sudah 10 tahun lebih dimulai. Nah, sekarang pasarnya dari Cor Batu itu sama, Kang Suryo, baik ke negara kita ini ada di kota-kota besar banyak yang pesan, universitas-universitas, di Candi Borobudur juga dipasarkan, tapi juga ada permintaan misalnya dari India, walaupun belum banyak sekali tapi sudah lumayan untuk ke luar negeri. Tapi juga banyak wisatawan yang datang ke desa untuk melihat. Oh betul, jadi ada paket wisata di desa ini datang belajar Cor Batu atau belajar ngukir bambu atau belajar yang lain. Jadi turis tetap bisa datang langsung ke desa ini sambil menikmati suasana pedesaan dan mendapat keterampilannya. Luar biasa sekali. Ya. Kemudian ini Kang Suryo jangan lupa. Biasanya kan kalau orang itu wisata, berwisata itu kan lapar. Nah, di sini juga ada yang namanya kuliner khas Jawa. Iya betul, khas desa sini khas Jawa yang sampai sekarang masih ada, misalnya rengginan. Rengginan ini bentuknya bulat, dibuat dari beras ketan. Nah, beras ketan. Nah, itu sudah banyak sekali pengrajinnya dan ada yang sudah diekspor juga. Nah, kemudian ada yang namanya jenang sirat, yaitu dari tepung ketan ditambahi